IGF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa yuk. Yuk adik-adik, semuanya kita dalam sikap doa ya. Pejamkan matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan, kami mau beribadah pagi hari dengan sukacita. Tuhan Yesus, pimpin kami ya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Miss mau mengajak kalian untuk sama-sama kita menyembah Tuhan ya. Kita katakan I love you Jesus. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love my family, deep down in my heart. I love my family, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Shalom adik-adik. Wah, Miss lihat nih, adik-adik pada sudah semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami, ajari kami, agar kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini berjumpa lagi ya bersama Miss Tania. Nah, Miss hari ini mau menceritakan firman Tuhan dengan tema manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kok gitu sih Miss? Kenapa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya? Nah, jadi Miss akan jelaskan poin pertama. Karena manusia itu terbatas loh adik-adik, ataupun kadang tidak berdaya manusia ya. Nah, seperti sekarang ya adik-adik ya. Di sini pada udah bisa makan sendiri ya pasti ya. Iya, udah bisa mandi sendiri ya. Nah, tapi kalau waktu adik-adik dilahirkan, adik-adik nggak mungkin ya udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah segede sekarang. Nggak mungkin ya, pasti dari bayi dulu ya.
Nah, adik-adik tahu kan kalau bayi itu nggak bisa apa-apa ya. Kalau mau makan atau lapar, hanya bisa menangis. Kalau mau pup, hanya bisa menangis ya. Jadi bayi itu hanya bisa menangis, bisa makan, tidur, bermain ya. Cuman gitu aja ya. Nah, ketika kita masih bayi, siapa yang merawat kita? Orang tua kita ya yang merawat kita dan membesarkan kita hingga kita menjadi sebesar ini ya, udah sehat, pintar ya. Nah, itu salah satu bentuk contoh bahwa manusia itu butuh bantuan orang lain ya. Contohnya seperti tadi ya, adik-adik ketika masih bayi butuh bantuan mama papa kalian untuk membesarkan kalian. Nah, terus Miss kasih contoh lagi ya. Adik-adik pasti di sini udah pernah merasa sedih ya? Iya, pernah dong, Miss. Nah, kalau adik-adik sedang sedih, pasti ada yang menghibur adik-adik, betul? Iya, contohnya ketika teman-teman kalian nih lihat kalian sedang sedih karena mainannya rusak. Teman-teman pasti mendekati kalian dan menghibur kalian ya, supaya tidak sedih lagi. Atau ketika mama papa kalian lihat adik-adik sedang sedih, terus mama papa kalian peluk kalian, terus menghibur adik-adik supaya tidak sedih lagi. Nah, itu salah satu contoh bahwa adik-adik butuh bantuan teman-teman atau papa mama kalian ya, supaya adik-adik dikuatkan, tidak merasa sedih lagi. Nah, Miss kasih contoh lagi ya. Ketika adik-adik sedang di sekolah ya, siapa yang mengajarkan adik-adik di sekolah? Guru ya pasti ya. Nah, guru ini mengajarkan adik-adik di sekolah supaya adik-adik bisa menjadi lebih pintar, bisa dapat ilmu ya. Coba kalau misal tidak ada guru yang mengajarkan adik-adik di sekolah, adik-adik pasti tidak lebih pintar ya dari sekarang ya. Adik-adik juga tidak mendapatkan ilmu ya di sekolah. Nah, itu salah satu contoh bahwa adik-adik butuh bantuan guru ketika di sekolah. Nah, jadi dari ketiga contoh tersebut, itulah alasannya mengapa manusia itu tidak berdaya. Karena manusia itu butuh bantuan orang lain di sekitar kita, seperti mama papa kita, saudara kita, teman kita, atau guru-guru kita. Nah, lanjut ya, poin kedua, mengapa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Karena Tuhan yang tidak terbatas, Dia berkuasa atas segalanya. Tuhan itu bisa melakukan segalanya loh sesuai dengan kehendaknya. Nah, karena Tuhan bisa melakukan segalanya, Tuhan itu juga Tuhan Maha Tahu loh. Dia tahu ketika adik-adik sedang sedih, sedang senang, sedang marah, sedang kecewa ya. Dia tahu segalanya. Bahkan Tuhan itu juga maha hadir loh dalam hidup adik-adik. Seperti sekarang ya, adik-adik sedang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu memperhatikan setiap adik-adik loh. Nah, Miss mau tanya nih sama adik-adik, masih suka berdoa nggak di rumah? Wah, bagus, masih suka berdoa ya. Nah, Tuhan bisa lihat loh. Dia tahu bahwa adik-adik berdoa dengan baik atau main-main ya. Nah, jadi oleh karena itu, Tuhan, karena kita manusia ini terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas loh. Dia bisa melakukan segalanya. Nah, oleh karena itu, kita hidup harus mengandalkan Tuhan ya. Harus banyak berdoa kepada Tuhan, karena kita ini tidak berdaya loh kalau tidak ada bantuan dari Tuhan dan orang lain ya, seperti mama papa kita, saudara kita, teman-teman kita, dan lain-lain ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus berdoa kepada Tuhan ya, beribadah dengan sungguh-sungguh dan hidup mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita langsung saja ke ayat hafalan di minggu ini, yaitu di Yeremia 10 ayat 23a. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Sekali lagi ya, Yeremia 10 ayat 23a. Aku tahu ya Tuhan,
bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Adik-adik, jangan lupa ya untuk kirim ayat hafalannya. Nah, setelah kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari siapkan hati kalian. Yuk posisinya yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak berdaya tanpa bantuan dari Tuhan dan orang lain. Kami mau hidup selalu mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan jaga bangsa kami, lindungi bangsa kami, dan jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bye-bye. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.